Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lira Firna dengan NIM 23022016 dari Fakultas Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang supervisi pendidikan. Yang mana materi yang pertama yang akan saya jelaskan yaitu mengenai konsep dasar supervisi pendidikan. Yang pertama yaitu pengertian. Supervisi pendidikan adalah suatu proses yang dirancang untuk membantu guru dalam meningkatkan kualitas pengajaran dan pembelajaran. Nah, proses ini melibatkan pengawasan, bimbingan, dan evaluasi yang bertujuan untuk mendukung pengembangan profesional guru. Supervisi ini bukan hanya sekedar pengawasan, tetapi lebih kepada kolaborasi antara supervisor dan guru untuk mencapai tujuan pendidikan yang lebih baik. Misalnya, seorang supervisor dapat mengamati kelas guru dan memberikan umpan balik yang konstruktif tentang metode pengajaran yang digunakan, serta juga membantu seorang guru merencanakan pembelajaran yang lebih efektif. Yang kedua yaitu rasional. Pentingnya supervisi pendidikan terletak pada kemampuannya untuk memastikan bahwa proses belajar mengajar berjalan dengan baik dan efektif. Dalam konteks pendidikan yang terus berkembang, guru seringkali dihadapkan pada tantangan baru seperti perubahan kurikulum, teknologi baru, dan kebutuhan siswa yang beragam. Nah, dengan adanya supervisi tersebut, guru dapat mendapatkan dukungan yang mereka butuhkan untuk mengatasi tantangan ini. Contohnya itu, jika seorang guru mengalami kesulitan dalam mengelola kelas yang beragam, supervisor dapat memberikan strategi dan teknik untuk meningkatkan manajemen kelas, seperti penggunaan teknik pengelolaan waktu dan pengaturan tempat duduk yang efektif. Yang ketiga yaitu tujuan. Nah, tujuan utama dari supervisi pendidikan adalah untuk meningkatkan kualitas pengajaran, memperbaiki proses pembelajaran, dan mendukung pengembangan profesional guru. Nah, misalnya itu, jika ada perubahan dalam kurikulum, supervisi dapat membantu guru memahami dan menerapkan perubahan tersebut dengan efektif. Nah, selain itu juga supervisi bertujuan untuk menciptakan lingkungan belajar yang positif dan mendukung bagi siswa, sehingga mereka dapat mencapai potensi maksimal mereka. Dan yang ketiga itu fungsi. Fungsi supervisi ini mencakup beberapa aspek. Yang pertama yaitu koordinasi. Koordinasi adalah mengatur semua usaha yang dilakukan di sekolah agar berjalan selaras. Nah, yang kedua yaitu pengembangan. Memberikan pelatihan dan pengembangan keterampilan kepada seorang guru. Nah, yang ketiga yaitu evaluasi. Menilai efektivitas pengajaran serta memberikan umpan balik untuk perbaikan. Nah, untuk materi yang kedua itu ruang lingkup supervisi pendidikan. Yang pertama yaitu akademik. Nah, dalam ruang lingkup akademik, supervisi ini berfokus pada peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran. Nah, ini juga akan mencakup pengembangan kurikulum, metode pengajaran, dan penilaian. Nah, contohnya itu supervisi ini dapat mengadakan workshop untuk guru tentang metode pengajaran yang inovatif, seperti pembelajaran berbasis proyek atau penggunaan teknologi dalam kelas. Nah, dengan cara tersebut, seorang guru ini dapat memperluas wawasan mereka dan menerapkan teknik baru yang dapat meningkatkan keterlibatan seorang siswa. Selanjutnya itu manajerial. Dalam ruang lingkup manajerial, supervisi ini mencakup pengelolaan sumber daya dan pengawasan terhadap pelaksanaan program-program pendidikan.
Nah, misalnya itu supervisor dapat memastikan bahwa semua guru memiliki akses ke materi yang ajar yang sangat diperlukan untuk mendukung proses belajar mengajar. Nah, selain itu juga mereka juga dapat membantu dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler yang mendukung pengembangan siswa secara holistik. Nah, untuk materi selanjutnya yaitu tentang prinsip-prinsip supervisi pendidikan. Yang pertama yaitu prinsip ilmiah. Nah, supervisi harus didasarkan pada data dan fakta yang dapat diukur. Nah, ini berarti bahwa keputusan yang diambil dalam proses supervisi harus didukung oleh bukti yang jelas. Contohnya itu menggunakan hasil tes siswa untuk mengevaluasi efektivitas pengajaran dan mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki. Yang kedua yaitu pada prinsip demokratis. Nah, semua guru ini memiliki hak yang sama untuk mendapatkan layanan supervisi. Nah, ini akan menciptakan lingkungan yang inklusif di mana setiap guru merasa dihargai dan didengar. Misalnya itu, setiap guru harus diberi kesempatan untuk memberikan masukan tentang proses supervisi yang mereka terima, sehingga mereka merasa terlibat dalam pengambilan sebuah keputusan. Dan yang ketiga yaitu prinsip kerjasama. Nah, supervisi ini harus dilakukan dalam semangat kerjasama antara supervisor dan guru. Nah, ini berarti bahwa supervisor ini tidak hanya berfungsi sebagai pengawas, tetapi juga sebagai mitra dalam proses pengembangan profesional. Contohnya itu supervisor dan guru dapat bekerja sama untuk merencanakan kegiatan pembelajaran yang lebih baik dan dengan mempertimbangkan kebutuhan dan tantangan yang dihadapi oleh seorang siswa. Untuk materi selanjutnya itu tentang peranan supervisi pendidikan. Yang pertama yaitu koordinator. Nah, supervisor ini sangat berperan sebagai koordinator yang mengatur kegiatan supervisi di sekolah. Nah, mereka merencanakan jadwal observasi kelas dan memastikan bahwa semua guru mendapatkan perhatian yang sama. Nah, misalnya itu mereka dapat merencanakan observasi kelas secara bergiliran untuk semua guru, sehingga setiap guru ini memiliki kesempatan untuk mendapatkan umpan balik. Dan yang kedua yaitu pemimpin. Mereka juga berfungsi sebagai pemimpin yang memberikan arahan dan dukungan kepada guru. Nah, dalam peran tersebut, supervisor ini dapat memimpin rapat untuk mendiskusikan strategi pengajaran dan berbagai praktik terbaik. Contohnya itu, supervisor dapat mengadakan pertemuan bulanan untuk membahas kemajuan siswa dan tantangan yang dihadapi oleh seorang guru. Selanjutnya itu ada evaluator. Nah, supervisor ini bertanggung jawab untuk mengevaluasi kegiatan pembelajaran serta memberikan umpan baik yang konstruktif. Misalnya itu, setelah mengamati kelas, supervisor ini dapat memberikan saran untuk perbaikan seperti teknik pengajaran yang lebih interaktif atau cara untuk meningkatkan keterlibatan seorang siswa. Selanjutnya itu konsultan. Nah, mereka juga berfungsi sebagai konsultan yang membantu seorang guru mengatasi masalah dalam pengajaran. Contohnya itu, jika seorang guru kesulitan dengan teknologi yang baru, supervisor ini dapat memberikan pelatihan dan dukungan untuk membantu seorang guru merasa lebih percaya diri dalam menggunakan alat tersebut. Nah, untuk materi selanjutnya yaitu tentang contoh implementasi supervisi pendidikan. Misalnya itu di sebuah sekolah dasar, seorang supervisor melakukan observasi terhadap seorang guru yang mengajar mata pelajaran matematika.
Nah, setelah mengamati kelas, supervisor ini mencatat beberapa hal positif seperti cara guru menjelaskan konsep dengan jelas dan melibatkan seorang siswa dalam diskusi. Namun juga, supervisor ini juga mencatat bahwa beberapa seorang siswa tampak bingung dengan materi yang telah diajarkan. Nah, setelah observasi, supervisor ini mengadakan pertemuan dengan seorang guru tersebut untuk memberikan umpan balik. Nah, mereka juga mendiskusikan cara-cara untuk menjelaskan konsep yang lebih kompleks dengan menggunakan bantu visual, seperti diagram atau manipulatif. Nah, supervisor ini juga merekomendasikan agar seorang guru melakukan penilaian formatif untuk mengevaluasi pemahaman siswa secara berkala. Dengan cara tersebut, seorang guru mendapatkan dukungan yang diperlukan untuk meningkatkan pengajaran mereka dan siswa dapat belajar secara efektif. Nah, dari materi yang dapat saya jelaskan tadi, dapat saya simpulkan yaitu supervisi pendidikan itu adalah proses yang sangat penting dalam dunia pendidikan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pengajaran dan pembelajaran di sekolah. Nah, dengan memahami konsep dasar, ruang lingkup, prinsip-prinsip, dan peranan supervisi, kita dapat melihat betapa pentingnya dukungan yang diberikan kepada guru. Nah, supervisi ini bukan hanya sekedar pengawasan, tetapi merupakan kolaborasi yang berfokus pada pengembangan profesional guru dan pencapaian tujuan pendidikan. Nah, melalui supervisi yang efektif, guru dapat mengatasi tantangan yang mereka hadapi, meningkatkan keterampilan mengajar mereka, dan pada akhirnya menciptakan lingkungan belajar yang lebih baik bagi seorang siswa. Nah, dengan demikian, supervisi pendidikan ini berperan sebagai jembatan yang menghubungkan antara kebijakan pendidikan dan praktik di lapangan. Nah, sehingga dapat menciptakan pengalaman belajar yang lebih bermakna serta efektif bagi semua pihak yang terlibat. Sekianlah materi yang dapat saya jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.